Yang contoh ketiga adalah pelanggaran lalu lintas. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak untuk menggunakan fasilitas. Biasa jelaskan pelanggaran hak lalu lintas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa hak kita sebagai warga negara itu adalah untuk menaati peraturan lalu lintas. Tapi kalau kita tidak menaati, maka kecelakaan akan terus terjadi dan kebanyakan jalan raya pun akan terus meningkat. Oke, untuk yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Yang kedua, masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Yang ketiga, masih merebaknya pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat ibadah. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai kasus pelanggaran hak warga negara, salah satu contohnya yaitu kemiskinan. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu kasus pelanggaran hak warga negara? Karena apabila kemiskinan terus meningkat, maka akan menjadi hambatan untuk masyarakat mendapatkan hak kewajiban hak kewarganegaraan untuk hidup layak dan sebagainya. Yang kedua yaitu depresi. Jika hak masyarakat tidak dipenuhi, maka kemungkinan masyarakat banyak yang depresi. Aku depresi jenis stres karena kewajiban sebagai rekan-rekannya dirampas. Yang ketiga, semakin banyaknya pelajar Indonesia yang putus sekolah, maka akan menghambat haknya sebagai pelajar. Lanjut, demonstrasi adalah jika keinginan masyarakat tidak dipenuhi. Penilaian oleh polisi, penegakan hukum harus ditingkatkan. Nah, jadi supaya tidak terjadi kasus atau pelanggaran lalu lintas, jadi pihak polisi ini harus menegakkan, harus memperkuat proses hukum. Seperti jika ada yang melanggar langsung dibilang jangan dibiarkan lolos. Seperti misalnya kita telat. Kalau saya turun yang pertama, saya dicegat Pak. Kalau di belakang saya, di belakang guru dicegat jalan yang pergi. Itu namanya kan pihak yang berkuasa itu tidak tidak tegas. Jadi kita yang telatnya dikit, yang telatnya banyak dan lompat tembak itu tidak ditindaklanjuti. Dalam artian agak pro. Berarti pihak yang pemerintah yang berkuasa atau aparat yang berkuasa itu harus memperkuat atau menegakkan hukum secara seadil-adilnya dan harus tegas. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya itu dilupakan. Contoh dari pengingkaran kewajiban negara salah satunya adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah dan lain-lain, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak pada negara, tidak
berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya contohnya mangkir dari kegiatan siskamling. Jadi teman-teman, walaupun kita sebagai warga negara ini memiliki hak yang harus dipenuhi, di samping itu kita juga memiliki kewajiban yang harus kita taati. Jadi bukan berarti ketika kita memiliki hak kita bisa semena-mena. Contohnya seperti tadi, saya memang telat, tapi kewajiban saya kan harus mengikuti aturan. Bukan berarti karena hak saya harus melakukan keadilan, bukan berarti saya semena-mena. Kalau saya dihukum, saya tidak mau ikut peraturan yang berlaku. Tapi selain kita punya hak, kita juga diikat oleh kewajiban-kewajiban kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang dibacakan oleh saudara Hairul dan dijabarkan oleh saudara Budi, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, seperti demonstrasi. Demonstrasi ini terjadi jika keinginan masyarakat itu tidak terpenuhi oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu membuang sampah sembarangan. Sering kita lihat bahwa di mana-mana di Indonesia ini sering terjadi membuang sampah sembarangan. Di timurnya SMA juga Sampah itu di sini mungkin tidak. sikap masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Contoh yang ketiga yaitu tidak membayar pajak. Banyak masyarakat yang tidak membayar pajak karena sikapnya egois. Jadi kewajiban masyarakat itu harus membayar pajak. Adapun bagaimana cara kita supaya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara